Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, bersama titian ilmu, Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1. Tema satunya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup atau biotik, sedangkan benda tak hidup disebut abiotik. Nah, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan benda tak hidup itu ada banyak, tapi diantaranya ada udara, sinar matahari, tanah, dan juga air. Benda hidup itu memiliki 5 ciri. Yang pertama itu bernapas. Yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga dapat bergerak, yang keempat dapat tumbuh dari kecil menjadi besar, dan yang kelima berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki 5 ciri ini. Mereka tidak bernapas, tidak membutuhkan makanan, tidak dapat bergerak, tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak. Bergerak yaitu makhluk hidup dapat berpindah tempat, bisa berjalan, berlari, melompat, atau kalau hewan ada juga yang merayap. Setiap makhluk hidup memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, ini adalah contoh hewan yang melompat. Ada katak atau kodok. Ini ada manusia yang sedang berlari. Nah, pada tumbuhan bergeraknya itu ada 2, ada yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat itu contohnya pada pada tumbuhan putri malu. Ketika disentuh, dia pasti akan menutup atau mengatup. Sedangkan pada tumbuhan yang tidak terlihat, yaitu tumbuhan akan condong ke atas, ke kanan, atau ke kiri. Gitu. Jadi mereka mengikuti arah matahari. Kemudian bernapas. Bernapas yaitu menghirup oksigen atau udara. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda. Kalau kita manusia bernapasnya dengan apa? Paru. Betul, kita menghirup lewat hidung, kemudian masuk ke dalam paru. Sedangkan pada hewan itu ada banyak. Nih, kalau kupu-kupu dengan apa? Kupu-kupu itu dengan trakea. Kalau kodok atau katak dengan paru-paru. Kalau ikan dengan insang. Sedangkan kalau ulat dengan kulit. Betul. Nah, kemudian ada tumbuh. Tumbuh yaitu bertambah besar. Bertambah besar dapat diartikan bertambah tinggi dan bertambah berat. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan manusia dari kecil menjadi besar. Di sini ada berkembang biak. Berkembang biak yaitu bertambah banyak. Berkembang biak dapat diartikan makhluk hidup memiliki keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Nih, contohnya ada kucing di sini. Ya. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, yang bertelur itu yang mana ya di sini ya? Di sini ada 6 hewan, tapi apakah bertelur semua? Oh, ternyata tidak. Ternyata yang bertelur itu hanya bebek, angsa, burung, dan juga ayam. Sedangkan yang melahirkan di sini ada kelelawar, paus, kambing, terenggiling, lumba-lumba, kucing, tikus, gajah, singa, dan masih banyak lagi. Nah, ini membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan yaitu makhluk hidup memerlukan makanan sebagai nutrisi pertumbuhan tubuhnya dan sumber energi. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak punya energi untuk beraktivitas. Nah, lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga makan.
Tumbuhan itu makannya dengan proses fotosintesis. Dalam artian mereka memasak makanannya sendiri. Terjadinya di mana? Terjadinya di daun. Ya, mereka menggunakan udara, air, dan sinar matahari. Makanya tumbuhan itu harus diberi pupuk, disiram, dan juga harus dijemur. Nah, kita dapat bergerak ke sana kemari. Dengan bergerak, kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, kita harus bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah nih, kita bisa berlari, kita bisa jalan-jalan kemana aja. Alhamdulillah kita diciptakan dengan bentuk yang sempurna, dengan wujud yang sebaik-baiknya. Dalam Pancasila terdapat pada sila ke-1. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Nah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam berbagai cara, diantaranya nih, ada menghindari perilaku buruk, selalu ingat kepada Tuhan, melaksanakan ibadah, berbakti kepada orang tua dan guru, menuntut ilmu dan belajar dengan giat, dan juga merawat kesehatan tubuh. Nah, tadi kan makhluk hidup itu memerlukan makanan. Pada saat makan pun kita harus menggunakan tata cara yang baik dan benar, atau menggunakan adab makan. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Makan dengan tenang, tidak terburu-buru dan tidak berbunyi. Menghabiskan makanan dan tidak berantakan. Bila menggunakan sendok dan garpu, tidak terdengar suaranya. Makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kita harus makan secukupnya. Yang keenam, berdoa setelah makan sebagai tanda syukur dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke matematika ya. Matematika itu ada nilai tempat. Nilai tempat di sini kita sudah sampai ribuan. Ribuan itu berarti ada 4 digit nih, ada 4 angka. Yang pertama ada ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Di tabel hijau, teman-teman atau anak-anak dapat melihat lambang bilangannya dan juga nama bilangannya. Di kolom ribuan ada lambang bilangannya, angkanya 2. Berarti kita bacanya 2000. Di ratusan ada angka 3, berarti kita bacanya 300. Di puluhan ada lambang bilangannya 4, berarti kita baca 40. Di satuan ada angka 5, berarti kita baca 5. Jadi kita bacanya 2345. Sekarang kita lihat yang tabel merah. Di ribuannya ada 9, berarti kita bacanya apa? 9.000. Di kolom ratusan ada angka 7. 700. Di kolom puluhan ada 6. Berarti 67. Di kolom satuan ada 7, berarti dibacanya 7. Jadi 9.767. Sekarang kita berbalik ya. Di sini ada nama bilangan dan juga kita harus mengubahnya ke lambang bilangan. Lambang bilangan ini berarti pakai angka. Lambang itu pakai angka. 232. 232. 403. 403. 1250. 1250. 1250. 3054. 6308. 6 3 0 dan 8. Nah, di sini kebalikannya nih, ada angkanya
Di sini ada 2561. Berarti 2561. 1001. 1001. 1400. 1400. 7025. 7200. 7025. Maaf ya, salah ucap. 2310. 2310. Sampai sini paham? Paham ya? Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Oke, di sini kita masuk ke penjumlahan bersusun. Untuk penjumlahan bersusun, anak-anak perlu menyusunnya sesuai nilai tempatnya. Ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Dan kita harus menghitungnya dari belakang, dari kolom satuan. Coba di sini ada 5.350 ditambah 1.231. 0 tambah 1. 1. 5 tambah 3. 8. 3 tambah 2. 5. 5 tambah 1. 6. Jadi hasilnya 6.581. Yang bawahnya 2.304 ditambah 3.564. 6 tambah 4. 10. Nah, yang ini menyimpan ya, tulis nolnya, satunya kita simpan di depannya. Sekarang kita jumlah 1 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1 tambah 6, 7. 7. 3 ditambah 5, 8. 2 ditambah 3, 5. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini ada soal cerita. Ibu pergi ke minimarket dekat rumah. Ibu membeli 1/4 liter minyak goreng seharga 4.450. Pasta gigi seharga 2.250 dan sabun mandi seharga 1.520. Mohon maaf ya, itu salah ketik. Nah, berarti di sini berapa total belanjaan yang harus Ibu bayar? Kita susun nih. Ini sudah kita susun. Terus kita jumlah dari belakang. 0 tambah 0 tambah 0. 0. 5 tambah 5 tambah 2. 5 tambah 5, 10 tambah 2, 12. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5, 11. 11 ditambah yang simpen 1. Jadi 12. Simpen 1 lagi tambah di depan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. Jadi total belanjaan yang harus Ibu bayar 8.220. Mengenal lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Di sini ada susu kotak dan juga ada kue. Susu kotaknya 3.500 harganya, sedangkan kue 3.000. Nah, jadi susu kotak ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan harganya nih dibanding dengan kue? Lebih besar atau lebih mahal ya? Lebih besar. Kita bisa taruh simbolnya seperti ini. Sekarang di gambar kedua ada roti seharga 2.500 dan juga ada air mineral seharga 4.500. Roti berarti nominalnya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan dibanding dengan air mineral ini. Nominalnya berarti lebih kecil. Nah, ini simbolnya lebih kecil. Oke, alhamdulillah review di tema 1 subtema 1 ini sudah selesai. Miss Ajeng sudahi, dan mudah-mudahan
ini dapat membantu teman-teman supaya lebih paham lagi dan untuk mengingat pembelajaran kita selama seminggu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Miss Ajeng tutup, di sini ada evaluasi tema 1 subtema 1. Anak-anak dapat mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 42 sampai 44. Anak-anak kerjakan langsung di buku paketnya. Ya, nanti kita koreksi bersama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Miss Ajeng ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.